wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qad qala Allah Ta'ala, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina laturja'un. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan satu tujuan dan hikmah yang sangat agung, yaitu untuk diperintah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang tadi, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang, dan tidak diperintahkan untuk mengabdi kepadanya? Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, maka itu tidak mungkin. Dan itu bertentangan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita dengan sia-sia, tapi Allah Subhanahu wa taala punya hikmah dan tujuan yang sangat agung agar kita melaksanakan perintah-perintah Allah taala. Dengan itu Allah taala berfirman di dalam ayat yang lain, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Kemudian para ulama menjelaskan isi Al-Quran itu terbagi kepada 3. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah Qul A'udzu Birabbin Nas, 114 surah, 30 juz, maka isi Al-Quran tidak akan keluar dari 3 pembahasan. Isi yang pertama adalah berupa khabar, berupa berita, yaitu an dzatillah wa an asma'ihi wa sifatihi. Yang paling pokok adalah isi Al-Quran adalah berkaitan dengan berita tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah ada ayat yang dinamakan dengan ayat yang paling agung, yaitu surah Al-Baqarah ayat kursi. Itu surah yang kedua ayat 255. Karena dalam surah ayat itu terdapat 5 dari nama-nama Allah dan terdapat tidak kurang dari 25 sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada surah yang dinamakan Thulusul Quran. Surah yang isinya 1/3 Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad, karena terdapat di dalamnya penyebutan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini juga berisi berita dari cerita-cerita yang telah lalu, para nabi, para rasul, dan manusia sebelum kita, seperti kisah Nabi Nuh, kisah para nabi, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, dan yang lainnya. Dan berita apa yang akan datang dari ciri-ciri hari kiamat, berkaitan dengan azab kubur, nikmat kubur, berkaitan dengan arasatil kiamah, padang mahsyar, dan surga dan neraka. Dan ini adalah isi dari Al-Quran. Sedangkan isi yang kedua dari Al-Quran adalah awamir wa nawahi. Isi Al-Quran itu adalah perintah dan larangan. Berkaitan dengan perintah dan larangan, kita tahu bahwa perintah yang paling pokok adalah perintah tauhid. Dan larangan yang paling dahsyat, di dalamnya ancamannya ada larangan untuk menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian perintah untuk sholat, perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk beribadah haji, perintah untuk berjihad, perintah untuk berbakti kepada 2 orang tua. Larangan seperti larangan berzina, larangan mencuri, larangan minum khamar, dan yang lainnya. Ini adalah bagian yang kedua. Isi Al-Quran adalah awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Dan isi yang kedua dari Al-Quran adalah al-wa'du wal wa'id. Isi Al-Quran adalah berupa kabar gembira, dan isi Al-Quran itu adalah berupa kabar ancaman. Kabar gembira bagi orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang soleh, orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Berupa nikmat di dunia, ataupun nikmat di alam kubur, ataupun nikmat nanti di arasatil kiamah, nikmat surga. Dan berupa ancaman, ancaman bagi orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan maksiat, baik di dunia ataupun ketika di alam kubur berupa azab, ataupun di arasatil kiamah berupa kesulitan, ataupun nanti masuk neraka. Dan ini adalah isi Al-Quran. Nah, pada bagian yang kedua, isi Al-Quran berupa awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Nah, dalam kalimat yang singkat ini, bagaimanakah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Lalu kita mendapatkan
pahala, dan kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan perintah Allah ada satu syarat utama, yaitu ilmu. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzanbik." Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi bayani hadhil ayah babul ilmi qabla qauli wal amali. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan hendaklah engkau meminta pengampunan kepada Rabbmu. Lalu Imam Bukhari mengatakan, bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Dan para ulama mengatakan, kalau kita, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin amal kita diterima di sisi Allah dan menjadikan kita tinggi derajat di sisi Allah dengan sebab amal, maka harus memiliki ilmu dan berdasarkan ilmu. Dan perlu diketahui, ilmu terhadap perintah Allah, ilmu terhadap larangan Allah mencakup 4 poin yang sangat penting. Poin yang pertama, ma'rifatu dzalikal amri. Yang pertama, kita mengetahui akan perintah itu. Yang dimaksud bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu sebelum kita tahu bahwa itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala ataupun diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak boleh mengatakan ini wajib, tidak boleh kita mengatakan ini mustahab kecuali ada dalilnya. Seorang mukmin ketika ia melaksanakan sholat, mestinya dia tahu bahwa Allah memerintahkan dia sholat. Dan meyakini Allah memerintahkan dia sholat. Nah, dan akan lebih utama kalau orang itu tahu dalilnya. Dia berkata, wa aqimus sholata wa atuz zakah, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamus shalah. Nah, poin yang kedua, ma'rifatu qawaidihi wa bawabitihi wa ma'rifatu kaifiyatihi wa sifatihi. Poin yang kedua adalah poin yang sangat penting. Setelah kita tahu Allah memerintah kita sesuatu perintah itu, maka ada kaidah yang kedua dalam melaksanakan perintah Allah. Itu apa? Kita tahu tentang batasannya, kaidahnya, kemudian bagaimana kaifiyahnya, bagaimana sifatnya. Karena banyak di antara kaum muslimin hari ini yang tahu perintah Allah tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya sehingga sesat dan keliru. Kalau kita diperintahkan sholat, maka kita harus tahu bagaimana sholat itu. Kalau kita diperintahkan wudu, maka kita harus tahu bagaimana kaifiyah wudu, tata cara wudu. Maka dengan itu Nabi SAW mengatakan tentang wudu, man tawaddo'a nahwa wudu'i hada. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Khudu'ani manasikakum, ambillah tata cara aku menunaikan ibadah haji. Jadi berhajilah sebagaimana engkau melihat aku menunaikan ibadah haji. Dan banyak kaum muslimin yang hari ini tahu perintah Allah, tahu Allah memerintah salat, tahu Allah memerintahkan kita berwudu, tahu Allah Ta'ala memerintahkan kita menunaikan zakat, tetapi sangat sedikit umat Islam itu yang ingin belajar bagaimana. Dan kita tahu sekarang banyak orang-orang pemuda-pemudi yang memproklamirkan berjihad. Sehingga apa yang terjadi bukan jihad, tetapi kerusakan. Seperti yang kita tahu hari ini terorisme, kekerasan diatasnamakan jihad. Kenapa? Karena mereka tahu Allah memerintah jihad, tetapi mereka tidak tahu bagaimana berjihad yang benar. Dengan siapa kita berjihad, kapan kita berjihad, bagaimana syaratnya kita berjihad. Ini yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin hari ini. Dan ini adalah termasuk fitnah, termasuk penyakit yang menimpa kepada kaum muslimin. Nah, yang ketiga, para ulama mengatakan di antara ilmu yang harus kita tahu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala apa? Ma'rifatu maqasidihi wal hikmah. Yaitu kita mengetahui tentang poin yang sangat penting, yaitu apa hikmah dan tujuan dari perintah tersebut dan dari larangan tersebut. Walaupun pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, poin yang ketiga ini adalah bukan wajib. Tetapi seorang mukmin tatkala tahu bahwa perintah ini mengandung hikmah ini, mengandung pelajaran ini, dan ada keagungannya dari perintah ini, maka akan menambah keimanan, menambah ilmu, dan akan menambah kecintaan ketika ia melaksanakan perintah itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada perintah Allah Ta'ala kecuali di belakangnya ada hikmah. Dan tidak ada satu larangan yang Allah Ta'ala alamatkan kepada kita, yang Allah Ta'ala larang kepada kita kecuali di dalamnya ada hikmah. Allah melarang minum khamar, ada hikmahnya. Menjaga akal, menjaga kesehatan. Ya. Dan untuk melerai pertikaian. Karena kita tahu bahwa dari khamar ini pertikaian, pembunuhan terjadi. Maka ada dalam sebuah kisah seseorang yang dikisahkan, itu seorang yang dianggap soleh. Lalu dia dipilihkan tentang 3 maksiat oleh seorang pemimpin. Dia ditekan, berzina,
membunuh atau minum khamr. Maka dia berpikir, seandainya aku membunuh maka telah mengambil nyawa orang. Dan seandainya aku berzina maka ini pun telah mengambil kehormatan orang. Maka dia berpikir, kayaknya yang paling aslah adalah minum khamr. Maka dia minum khamr karena takut dibunuh. Maka dia minum khamr, setelah dia minum khamr, maka wanita yang ada di depannya dia zinahi. Dan setelah tidak berzina dia takut maka dibunuh. Maka disinilah dikatakan bahwa minum khamr adalah awal dari setiap kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang minum khamr. Hikmahnya apa? Banyak sekali. Selain menjaga akal kita, maka diantaranya adalah pertikaian adalah berawal dari minum khamr. Maka kalau kita tahu tentang hikmah ini, kita akan semakin tumanina. Dan yang terakhir, yang keempat, ma'rifatu mahasinihi, mengetahui keindahannya. Dinul Islam, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu indah. Dan apabila orang mengetahui keindahannya dari apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, dan dari larangan yang Allah Ta'ala larang kepada kita, maka kita akan semakin tumanina. Dan semakin kita merasa nikmat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kalimat yang singkat ini saya ingin mengakhiri dengan satu kalimat, bahwa kenapa para sahabat ridwanullahi taala alaihim mereka merasa nikmat ketika melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan mereka merasa tumanina, merasa nyaman dan sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena berkumpul tentang 4 syarat yang tadi, 4 poin yang tadi. Kita hari ini sebagai muslim, sebagai mukmin, senantiasa merasa berat dan senantiasa merasa tertekan ketika melaksanakan perintah Allah ataupun kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena kita belum merasakan nikmatnya, ladzahnya. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah taala, para ulama mengatakan al-ladzah takunu bil ilmi. Kenikmatan sebenarnya adalah kembali kepada ilmu, kepada sesuatu itu. Sebagaimana orang yang telah menikmati dan mengetahui indahnya dunia, walaupun hujan, walaupun jauh, walaupun berat, maka dia mencari dunia, walaupun diistilahkan oleh orang, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Dia sabar. Kenapa? Karena dia telah merasakan nikmatnya dunia. Maka demikian juga, siapa yang telah merasakan nikmatnya perintah Allah dan indahnya perintah Allah, dan demikiannya indahnya menjauhi larangan Allah, maka dia pun akan merasakan keindahannya dan keagungannya. Demikianlah nasihat yang singkat ini. Mudah-mudahan berharga buat kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.